Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Veronica Lasmau Sritonga dengan NIM 276 ingin mempresentasikan hasil review materi kepailitan pada pertemuan 9-14. Yang pertama mengenai kurator. Kurator berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa kurator merupakan balai harta peninggalan atau orang perorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus harta pailit, yang dimana di bawah pengawasan hakim pengawas dan sesuai dalam undang-undang. Jika kita melihat tugas fundamental dari seorang kurator adalah untuk melakukan pemberesan atau pengurusan dari harta pailit. Namun jika kita melihat lagi lebih jauh, ternyata ada setidaknya 3 jenis penugasan kurator dalam proses kepailitan. Yang pertama sebagai kurator sementara. Tugas utama kurator sementara adalah untuk mengawasi pengelolaan usaha debitur dan pembayaran kepada debitur, pengalihan atau penganggunan kekayaan debitur dalam rangka kepailitan memerlukan kurator. Yang kedua sebagai pengurus. Tugas pengurus hanya sebatas menyelenggarakan pengadministrasian proses PKPU, seperti misalnya melakukan pengumuman, mengundang rapat-rapat kreditur, ditambah dengan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan usaha yang dilakukan oleh debitur dengan tujuan agar debitur tidak melakukan hal-hal yang mungkin dapat merugikan hartanya. Yang ketiga sebagai kurator. Kurator diangkat pada saat debitur dinyatakan pailit sebagai akibat dari keadaan pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Maka debitur kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Oleh karena itu, kewenangan pengelolaan harta pailit jatuh ke tangan kurator. Selanjutnya mengenai berakhirnya kepailitan. Dalam kepailitan terdapat beberapa penyebab yang menyebab berakhirnya kepailitan, yaitu yang pertama perdamaian, yang kedua insolvensi, yang ketiga rehabilitasi, yang keempat putusan pailit yang dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, yang kelima pencabutan atas anjuran hakim pengawas. Penyebab yang pertama adalah perdamaian. Kepailitan dapat berakhir apabila terjadi perdamaian di kedua pihak. Sebagaimana dalam hukum acara perdata yang menyatakan bahwa dalam menyelesaikan perkara, hakim wajib mengusahakan perdamaian terlebih dahulu. Rencana perdamaian tersebut diterima apabila disetujui oleh setengah dari jumlah kreditur yang hadir dalam rapat. Minimal dihadiri oleh 2 atau 3 jumlah kreditur konkuren yang ada. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 144 sampai 163 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Yang kedua mengenai insolvensi, di mana insolvensi ini terjadi bila mana dalam suatu kepailitan tidak ditawarkan perdamaian atau dapat pula ditawarkan perdamaian namun tidak terjadi kesepakatan karena tidak terpenuhinya perdamaian. Yang ketiga rehabilitasi, yang dimana berdasarkan pasal 215 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU menentukan bahwa debitur pailit atau para ahli waris berhak untuk mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan yang semula memeriksa kepailitan yang bersangkutan. Permohonan rehabilitasi akan diterima apabila pemohon dapat melampirkan bukti yang menyatakan bahwa para kreditor yang diakui sudah menerima pembayaran piutang seluruhnya. Terhadap putusan pengadilan ini tidak boleh diajukan kasasi. Yang keempat, putusan pailit dibatalkan oleh tingkat pengadilan yang lebih tinggi, dan juga yang kelima, pencabutan atas anjuran hakim pengawas. Selanjutnya mengenai PKPU. Proses dari PKPU ini merupakan prosedur yang dilakukan oleh debitur untuk menghindari adanya kepailitan, yang dimana PKPU ini bertujuan agar debitur dapat mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran untuk pembayaran hutang sebagian atau keseluruhan kepada kreditur, baik kreditur konkuren maupun kreditur preferensi. Mengenai prosedur PKPU, dalam suatu proses kepailitan pengadilan juga menunjuk seorang kurator, dan sedangkan dalam proses PKPU pengadilan juga akan menunjuk seorang pengurus. Keberadaan kurator dalam perkara kepailitan melindungi kepentingan kreditur agar hak-hak kreditur terlindungi sesuai dengan ketentuan yang ada. Kurator mempunyai surat izin yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan HAM. Setelah permohonan PKPU dikabulkan, debitur dibantu oleh seorang pengurus, namun pihak manajemen debitur dapat mengurus sendiri di bawah pengawasan pengurus. Setelah proses tersebut, pengadilan niaga akan memutuskan untuk mengabulkan permohonan PKPU. Maka pengadilan niaga akan menunjuk
hakim pengawas untuk mengawasi tugas kurator. Sementara itu, hakim pengawas akan dimonitor oleh majelis hakim yang memutus perkara tersebut. PKPU diajukan oleh debitur yang memiliki lebih dari satu kreditur. Permohonan PKPU diajukan ke pengadilan niaga dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya. Dan berikut adalah suatu bagian dari prosedur PKPU. Selanjutnya mengenai contoh kasus. Kali ini saya mengambil kasus dari permohonan PKPU oleh PT MyIndo Airlines kepada PT Garuda Indonesia. Yang dimana MyIndo Airlines ini mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU kepada Garuda ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 9 Juli 2021. Gugatan itu terregistrasi dengan nomor perkara 289 garing PDT sus PKPU garing 2021 garing PN Jakarta Pusat. Gugatan tersebut menyebutkan bahwa pihak pemohon ialah MyIndo Airlines dan termohon Garuda Indonesia. Namun, permohonan tersebut ditolak. Pertimbangan hakim menolak pemohon PKPU tersebut adalah karena yang pertama, bahwa termohon dalam keadaan force majeure atau keadaan memaksa. Yang kedua, termohon tidak memiliki utang terhadap pemohon PKPU sejumlah yang disebutkan dalam permohonan PKPU. Yang ketiga, bahwa pemohon tidak dapat membuktikan adanya utang termohon terhadap kreditor lain. Yang keempat, termohon menolak seluruh tagihan kreditor lain yang didalilkan dalam permohonan. Maka dari itu, kasus ini dapat disimpulkan bahwa dengan segenap pertimbangan hukum tersebut, maka majelis berpendapat bahwa selain pemohon PKPU yang tidak menguraikan secara jelas perihal nilai utang termohon PKPU kepada pemohon PKPU di dalam surat permohonan PKPU, akan tetapi sebenarnya termohon PKPU telah membayar kewajiban yang majelis kalkulasikan sekitar 81%. Menurut hemat majelis, belum cukup memenuhi suatu syarat yang tepat secara yuridis bahwa kreditur memperkirakan debitur tidak mampu membayar utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut. Dan selain itu, utang termohon PKPU yang didalilkan pemohon PKPU memuat permasalahan yang dapat dibuktikan oleh termohon PKPU sebagai akibat dari perubahan regulasi perpajakan yang mana menurut hemat majelis, hal demikian memerlukan pembuktian yang lebih lanjut. Sekian pemaparan mengenai review pertemuan kepalitan 9-14 dan juga beserta contoh kasusnya untuk memenuhi UAS kepalitan semester 5. Sekian dan terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.